Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agenda Karma, kajian Ramadan bersama KPI TV yang bekerja sama dengan Pusat Studi Aswaja An-Nahdiyah Unisnu Jepara. Untuk yang pertama kali ini, kami sudah mendatangkan salah satu narasumber. Beliau adalah Ustadz Alex Usman, berasal dari Desa Mulungan, Kabupaten Jepara. Beliau juga salah satu pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Jepara. Keseharian beliau di dalam organisasi, beliau aktif di organisasi Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan anak cabang Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Beliau menjabat sebagai Wakil Sekretaris MDS Rijalul Ansor. Oke, langsung saja kita sambut tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, Ustadz Alex Usman. Selamat pagi, Ustadz Alex Usman. Selamat pagi, Pak Dosen. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Meskipun dalam suasana pandemi, tapi kita masih terus produktif untuk menebarkan Islam yang ramah. Benar. Oke, Ustadz Alex Usman. Jadi topik kita pada hari ini sebenarnya berkaitan erat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhir-akhir ini kita sering dihadapkan pada satu fenomena kelompok atau sebagian kelompok yang mudah sekali membid'ah kafir sesatkan kelompok yang lain. Nah, oleh karena itu pada kesempatan Ramadan kali ini kita akan coba untuk mengulas ya lebih dalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan sunnah dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan bid'ah. Oleh karena itu, yang pertama saya ingin mendengar ya paparan dari Ustadz Alex Usman mengenai definisi sebenarnya bid'ah itu apa, sunnah itu apa. Mungkin itu Ustadz, monggo. Ya, tema bid'ah sunnah itu tema yang memang panas di Indonesia karena ada sebagian dari orang Islam Indonesia ini gencar sekali membid'ahkan atau menyalahkan, bahkan sampai mengkafirkan kelompok-kelompok lain yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka di dalam memahami ajaran agama Islam. Bid'ah sendiri secara bahasa Ustaz itu artinya ma ikhtaro'ah wa ma ukhdisa min ghairi mislin, sesuatu yang dibuat tanpa adanya contoh. Kalau di dalam agama Islam berarti sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu bid'ah. Ada satu hadis yang menyinggung tentang bid'ah, dan hadis ini menjadi hadis yang luar biasa dipahami dengan beberapa pemahaman, yaitu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu masuk ke dalam neraka. Itu bid'ah. Muqabil bid'ah atau pembanding dari bid'ah itu sunnah. Sunnah secara bahasa sendiri mempunyai arti at-thariqah madmuman kanat ammam Tuhan. Sesuatu jalan atau metode, baik jalan itu baik ataupun buruk. Jadi setiap ajaran atau
perilaku yang mengajarkan ke seseorang, baik itu ajaran tersebut baik ataupun buruk, itu dinamakan sunnah. Sedangkan sunnah secara terminologi atau secara istilah ini banyak diadopsi di dalam beberapa fan disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu menggunakan kata sunnah dengan beberapa makna. Contoh dalam fikih, sunnah dalam fikih itu mempunyai arti ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang jika dikerjakan dia mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan dia tidak mendapat dosa. Seperti sholat sunnah rawatib. Nah, ketika dikerjakan dia mendapat pahala, tapi jika ditinggal dia tidak sampai mendapatkan dosa atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sunnah diadopsi di dalam kitab Mustalahul Hadis atau yang biasa dikenal dengan ilmu diroyah, yaitu ma undifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Sesuatu yang disandarkan kepada nabi, entah itu ucapan, perbuatan ataupun ketetapan-ketetapan yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sunnah diadopsi dalam fan ilmu usul fiqh, yaitu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn mimma yata'allaqu bil ahkam. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan yang ada garis bawahnya yang berkaitan dengan hukum. Karena usul fiqh itu ranahnya ke sana. Jadi kalau tidak berkaitan dengan hukum, ya tidak dinamakan sunnah. Berarti bid'ah sunnah itu ternyata banyak kriterianya ya? Ya, banyak sekali kriterianya. Sedangkan sunnah yang dalam tema kita, sunnah yang merupakan pembanding dari bid'ah, disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, as-sunnah hiya at-tariqah al-mardiyah salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman alima fiddin. Suatu jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang selain Rasulullah SAW dari orang yang benar-benar paham tentang bagaimana ajaran Rasulullah SAW. Itu terkait definisi sunnah menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama. Oke, terima kasih Ustadz. Berarti kalau kita maknai, ternyata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ketika mendefinisikan bid'ah itu ada kaitannya dengan sunnah ya. Jadi dibandingkan ya di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang bagaimana misalnya kita menyikapi kelompok ya, sebagian kelompok yang menyatakan bahwa kullu bid'atin dolalah. Jadi semua bid'ah itu pasti sesat. Nah itu bagaimana sikap kita ini, terutama sebagai warga Nahdliyin ya, untuk tetap bisa bersikap dengan tawasud, dengan tasamuh, toleran. Monggo Ustaz. Jadi hadis yang terkenal kullu bid'atin dolalah, pakainya lafaz kullu dalam istilah bahasa Arab. Kul ini mempunyai arti am, sesuatu yang menyeluruh. Dalam ilmu mantek, am di sini bisa dibagi menjadi dua, am kulli dan juga am kulliyah, atau istilahnya kulli atau kulliyah. Kalau kulli ini kolektif, kalau kulliyah ini general. Maksudnya apa? Setiap lafadz kullu ini ada yang mempunyai arti semua individu terkena hukumnya. Ya ummu jami'al afrod, seperti contoh Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia pasti akan merasakan kematian. Nah ini kuliah, berarti semua, tidak tanpa terkecuali. Tetapi ada kul yang sifatnya kuli, hanya kolektif, umumnya saja.
atau sebagian orang jika berkumpul maka dukung itu. Seperti contoh Jepara itu kota ukir. Bukan berarti semua penduduk Jepara itu mengukir. Tapi andaikan dibahasakan kota orang Jepara itu ahli ukir, berarti boleh-boleh saja karena memang terkenalnya orang Jepara itu ahli di dalam Jepara itu kebanyakan itu merupakan kegiatannya mengukir. Itu yang harus dipahami. Dalam redaksi Kullu Bid'atin Dhalalah, ulama-ulama terdahulu sudah pernah membahas. Salah satunya lebih-lebihnya dalam ulama-ulama yang disiplin ilmunya di bidang usul fiqh, seperti Izzuddin Abdissalam, Imam Nawawi, Imam Ahali, Imam Suyuti, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini semuanya membahas tentang hadis Kullu Bid'atin Dhalalah dengan kedalaman ilmu ulama salaf. Lafaz Kullu Bid'atin Dhalalah ternyata diarahkan ke kul yang kuli atau yang kolektif. Jadi tidak semuanya dianggap yang baru itu sesat. Dengan kedalaman ilmu beliau, ulama-ulama terdahulu, lafaz Kullu Bid'atin Dhalalah ini diarahkan menjadi dua makna. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Orang-orang zaman sekarang atau orang-orang kemarin sore lah bahasanya. Orang-orang kemarin sore mencoba mengcounter pemikiran-pemikiran ulama salaf terdahulu yang mengatakan bahwa kullu bid'atin itu kul yang sifatnya kuli. Berarti yang sifatnya kuliah maksudnya. Semuanya. Dari mereka tidak ada istilah bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Cuma akhirnya orang-orang kemarin sore itu akhirnya kebingungan ketika mendapati problem-problem yang bersifat kekinian. Karena jika dimaknai kul itu kuliah, maka bagaimana hukum orang naik motor? Ya bid'ah. Tidak boleh. Karena kuliah semua. Bagaimana orang membuat rumah pakai tembok, pakai dinding, pakai keramiknya nggak boleh, karena kuliah semuanya. Akhirnya mereka mendapati kebingungan di situ. Akhirnya orang-orang kemarin sore ini membagi Kullu Bid'atin Dhalalah dibagi menjadi dua definisi mereka, yaitu dibagi menjadi bid'ah diniyah dan juga bid'ah dunyawiyah. Bid'ah yang terkait dengan agama, bid'ah yang terkait dengan duniawiyah, dan bid'ah yang mereka perbolehkan ini bid'ah yang terkait dengan duniawiyah. Orang-orang ini tak sadar, dia mengatakan kita ini sesat karena membagi bid'ah. Mereka bahasa yang mereka gunakan yang untuk menarik masyarakat seperti ini, Ustaz. Bagaimana Imam Syafi'i bisa mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua? Padahal Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu dhalalah. Itu narasi yang mereka gunakan untuk menarik simpati para audien. Seakan-akan membenturkan antara pemikiran Imam Syafi'i dan imam setelahnya dengan hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah. Akhirnya mereka terperangkap, tidak sadar mereka juga membagi. Dia membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah dunyawiyah dan diniyah. Ini juga sama dengan bid'ah. Kalau boleh dikata, jika mereka mengklaim kita bid'ah, membagi kullu bid'atin, membagi hadis kullu bid'atin menjadi dua, dia juga tak sadar dia membagi bid'ah. Padahal pembagian bid'ah diniyah dan dunyawiyah itu juga tidak ada dalam Rasulullah SAW. Itu aja seperti itu. Jadi mereka itu tidak konsisten dengan pendapat mereka. Terus andaikan dikaji lebih lanjut, rumusan atau pembagian ulama-ulama membagi bid'ah hasanah dan sayyi'ah ini pembagian sangat proporsional atau sangat pas dibanding pembagian bid'ah diniyah dan dunyawiyah. Karena apa? Kalau kita lihat, kita angan-angan ya, jika dibagi hanya diniyah dan dunyawiyah, yang dunyawiyah dikatakan boleh, kita lihat berapa banyak kemajuan zaman yang mempunyai dampak negatif. Maaf, seperti contohlah diskotik, zaman Rasulullah tidak ada.
zaman sekarang ada. Ini dunia, distorsikan dunia. Nah, inilah yang kelemahan dari pembagian bid'ah ini. Ya, anak kemarin sore mencoba menyalahkan ulama-ulama terdahulu yang membaginya sudah pas. Padahal yang paling pas itu memang seperti itu. Dibagi secara hasanah dan juga sayyi'ah. Oke, terima kasih paparannya Ustadz Alex Usman. Pemirsa, jadi kita lebih paham ternyata bid'ah itu banyak kriterianya. Jadi kita bisa memandang dari sisi fikih, ada juga sunnah ya tadi, sunnah dari sisi fikih, sunnah dari sisi hadis, dan bid'ah itu juga tadi bermacam-macam, jadi tidak semuanya sesat. Nah, oleh karena itu kita akan mendalami lebih lanjut sebenarnya mana saja perbuatan bid'ah yang diperbolehkan dan mana saja perbuatan bid'ah yang tidak diperbolehkan. Tapi kita jeda dulu sejenak, tetap di kajian Ramadan Karma bersama KPI TV di Bincang Pagi. Sambil minum kopi. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi. Ini segmen yang terakhir bersama Ustadz Alex Usman dalam acara Karma Kajian Ramadan spesial edisi Ramadan di KPI TV. Oke, Ustadz, tadi sudah dijelaskan definisi sunnah dan bid'ah. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan kriteria bid'ah yang diperbolehkan dan bid'ah yang tidak diperbolehkan, atau contohnya ya minimal, biar nanti pemirsa juga bisa mengetahui. Itu bagaimana, Ustaz? Silakan. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah itu memberikan rambu-rambu terkait sesuatu yang baru itu bisa dikatakan bid'ah. Yang pertama dilihat dari perkara tersebut itu bersandar terhadap pondasi-pondasi agama Islam atau tidak, seperti bersandar terhadap hadis, Quran atau tidak. Kalau ada sandaran terhadap Quran, hadis, maka itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Kalau tidak ada Quran atau hadis, dilihat. Ada nomor 2, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerangkan bahwa kita harus mengetahui definisi bid'ah menurut salafun shalih. Yang nomor 3, kita melihat hukum tersebut sudah pernah dibahas ulama terdahulu apa belum. Apakah hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram atau mubah. Jika pernah dibahas, berarti perkara tersebut tidak dihukumi bid'ah. Ini saya contohkan, Ustaz. Jadi misal orang melakukan bacaan atau orang membaca wirid la ilaha illallah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Ibadah semacam ini tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan kaifiyah. Jadi waktunya bebas, dilakukan dalam keadaan apapun bebas. Maka dibaca setelah zuhur ya tidak bid'ah, dibaca setelah subuh tidak bid'ah, dibaca setelah maghrib pun tidak bid'ah. Saya realkan contoh langsung seperti hanya tahlilan yang menjadi pembahasan luar biasa. Tahlilan itu memang di zaman Rasulullah tidak ada. Secara lugawi, secara pembahasan memang baru. Cuma Rasulullah SAW tidak pernah melarang untuk
merangkai bacaan dari satu surat ke surat lain, tidak pernah larang. Jadi amalia ibadah yang tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan kaifiah, monggo. Jadi tahlilan itu baca kulhu, al-falak, anas, fatihah dan seterusnya. Ini ya tidak apa-apa, karena tidak ada larangan di dalam menyambung dzikir tersebut. Yang menjadi kadang yang menjadi persoalan, seakan-akan kita meyakini bahwa kalau baca tahlil habis kulhu harus al-falaq, itu yang keliru. Ya, kulhu harus al-falaq, karena kulhu langsung fatihah dianggap wah ini nyimpang ini. Padahal itu tidak ada batasan, dari Rasulullah tidak mengajarkan. Cuma memang dari para orang-orang terdahulu, para orang-orang salaf, orang-orang yang soleh, alim, sudah memperkirakan bahwa baiknya seperti ini. Andai kan tidak seperti itu, ya tidak apa-apa Ustaz, karena itu tidak ada kaifiah dan juga tidak ada batasan waktu. Contoh yang nomor 2 yang sering menjadi problem, hukum Maulid Nabi, hukum merayakan nisfu Sa'ban, hukum merayakan nuzul Quran. Orang-orang yang kemarin sore mengatakan itu bid'ah. Rasulullah tidak pernah melaksanakan. Mereka tidak tahu bahwa Maulid Nabi, Rojaban, nisfu Sa'ban, nuzul Quran, ini memang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Cuma amalia tersebut juga tidak pernah dilarang Rasulullah SAW. Itu yang kita pahami. Satu, tidak dilarang Rasulullah SAW. Yang kedua, kita melakukan maulud, kita melakukan acara nisfu Sa'ban dan yang lain-lain, kita tidak meyakini bahwa itu dari Rasulullah SAW. Itu harus mereka tahu. Kadang yang menjadi problem di orang awam, bahwa hukum maulid itu hukumnya sunnah, itu tidak benar. Ya saya luruskan, biar imbang ya. Bahwa memang maulid Nabi merayakan nuzul Quran itu hukumnya memang tidak ada hukumnya. Hukumnya ibahah, diperbolehkan karena tidak ada larangan. Al-aslu fil asya al-ibahah. Jika tidak ada dalam Rasulullah, maka hukumnya diperbolehkan. Cuma memang kita tidak meyakini bahwa itu hukumnya sunnah. Sunnah dalam artian sesuatu itu diajarkan Rasulullah ya. Itu ya harus dipahami. Jadi kalau ulama-ulama kita itu melihatnya di substansi kegiatannya Ustaz. Saya contohkan seperti Maulid Nabi, itu tidak membahas hukum Maulid Nabi. Hukum Maulid Nabi ya hukum kumpul-kumpul seperti kita ini. Masa kumpul ini dilarang gitu. Kita melihat substansinya itu kesempatan yang luar biasa di mana orang-orang itu mau berkumpul. Lalu di sana kita membaca sirah nabawiyah, kita membaca sholawat, itu yang dilihat ulama-ulama kita. Melihat kebaikan-kebaikan itu, bukan membahas hukum asal dari maulid. Kalau masih maulid kita bukunya mubah. Andai kan kok dikatakan itu bid'ah, maka sekolah sekarang bid'ah. Rasulullah yang pernah dalam sekolah. Itu yang harus dipahami bagi mereka. Itu kesalahan mereka. Dan kadang, saya ulangi lagi, dan kadang kita ini orang awam ya, lebih-lebih itu jangan sampai memahami bahwa maulid Nabi, nuzul Quran, acara-acara semacam itu hukumnya sunnah. Itu sunnah itu kalau mendatangi mendapat pahala min haitsu itu loh, min haitsu ibadah itu. Tapi kalau dari substansinya itu ada kebaikan-kebaikan yang kita tidak bisa dipungkiri. Itu harus dipahami. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir Ustaz. Jadi kalau misalnya ya kita gemar menuduh orang lain, oh itu bid'ah, itu ada konsekuensi hukumnya apa tidak, Ustaz? Orang mengatakan orang lain kafir, dalam suatu hadis diceritakan idza qala li akhi ya kafir. Orang mengatakan saudaranya, "Hei kamu kafir." Maka ucapan itu akan kembali ke salah satu dari orang kedua tersebut. Kalau memang yang dikatakan itu benar-benar kafir, ya udah hukumnya kafir. Tapi kalau tidak Ustaz, ini akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Ini ancaman hadis yang luar biasa terhadap orang-orang yang sering mengatakan orang lain kafir. Harus hati-hati. Bahkan dalam kitab Mafahim Yajib Antusoha, karangan guru agung kami Abu Yazid Muhammad bin Al-Malik Hasani, ini membuat bab
yang berjudul bahayanya orang yang mengatakan kafir terhadap orang lain. Karena ulama-ulama terdahulu mengatakan seseorang atau memutuskan orang kena kafir itu dengan kriteria sangat kuat. Salah satunya, orang itu bisa dikatakan kafir jika memang sholatnya sudah tidak menghadap kiblat yang sama. Kalau di Indonesia bisa menghadap timur, bisa katakan sholat kepada timur, bisa katakan kafir. Kalau masih menghadap sama-sama menghadap beda kiblat, maka hukumnya tidak bisa dikatakan kafir. Atau dia mengingkari sesuatu yang daruri di dalam agama, seperti hukum sholat, hukum puasa Ramadan. Ada orang kok mengatakan, oh puasa Ramadan tidak wajib, nah itu baru dikatakan kafir, karena itu suatu ajaran Islam yang sifatnya memang benar-benar sangat mendasar. Nah, itu kriteria-kriteria itu sangat ketat untuk mengatakan orang itu bisa dikategorikan kafir. Sebagaimana mengatakan orang kafir, maka mengatakan orang bid'ah juga mempunyai ancaman yang luar biasa, karena dia menuduh atau memfitnah orang yang tidak melakukan. Karena apa, Ustaz? Karena orang ahli bid'ah ini mempunyai hukum-hukum khusus memang. Seperti halnya kalau di fikih Syafi'iyah, orang ahli bid'ah ini tidak pantas untuk menjadi imam sholat. Bahkan jika memang ada orang ahli bid'ah yang mengimami sholat, ini lebih baik sholat sendirian daripada ikut bermakmum atau berimam kepada orang tersebut. Ini luar biasanya ucapan bid'ah ataupun kafir kepada orang-orang lain. Organisasi yang sangat luar biasa itu memang Nahdlatul Ulama. Tidak pernah sama sekali mudah orang untuk mengatakan kafir. Bahkan saya sering mencontohkan orang yang ziarah kubur kadang sampai nangis-nangis, ya Nahdlatul Ulama ini tidak sampai dikatakan kafir. Ada nilai husnudzon. Oh mungkin dia karena ingin sekali bertabaruk, atau dia sangat merasakan menghadap oleh waliullah. Ini tidak sampai sebatas itu. Meskipun kalau menangis-nangis dalam kuburan, ya minta sampai ya sunat itu mungkin perilaku yang mungkin tidak begitu baik ya, karena tidak tempatnya. Cuma kalau di NU sendiri atau di Ahlussunnah Jamaah ini tidak sampai berani mau menghukumi itu kafir. Kalau tidak bersujud ke makam itu loh ya. Kalau tidak lalu bersujud, ya itu gimana kalau sujud kata-kata sujud itu harus luar biasanya wasatiyahnya Nahdlatul Ulama itu di situ. Tidak ada, mungkin tidak ada di organisasi yang lain. Oke, terima kasih Ustadz Alex Usman atas penyampaian. Jadi ini pemirsa, pada pagi hari ini kita banyak belajar tentang definisi sunnah dan bid'ah. Bid'ah itu banyak kriterianya, begitu juga sunnah, sehingga kita sebagai umat muslim jangan sampai gemar menuduh orang melakukan bid'ah sebelum tahu apa definisi bid'ah itu. Karena tadi sudah disampaikan, siapa yang menuduh orang melakukan bid'ah, nanti konsekuensinya tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Oke, terima kasih sekali lagi Ustadz Alex Usman yang sudah menyediakan waktu untuk ngobrol ya, bincang bersama pemirsa di rumah dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, selalu diberi kesehatan oleh Allah, sehingga bisa bertemu lagi di edisi spesial Karma kajian Ramadan bersama KPI TV bekerja sama dengan Pusat Studi Aswaja An-Nahdiyah Unisnu Jepara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.